Oke, izin untuk presentasi. Saya supervise Amawa dari Analytic and Data Science batch 13, kayaknya batch terakhir itu sebelum ada kelas CPP untuk Project Business Analytic. Nah, eh, sorry, ini kayaknya kelas CPP-nya malah ya, karena saya lanjut ke CPP di BI Business Intelligence Engineer gitu. Nah, eh, yang saya pakai di sini adalah e-commerce. Datanya kayak gini. Account length itu kita jelasin singkat gitu ya. Account length itu adalah harinya dia udah buat berapa hari gitu ya. Semakin panjang ya semakin udah tua gitu. Location code ada tiga di sini. Kita bisa lihat. Aku batuk pakai pivot. Nah, ada tiga. Mungkin kode distrik ya. Anggap aja kode distrik. Ada 1.600 orang di distrik 415, 50% sendiri. Itu bisa kita highlight gitu ya. Terus sisanya ya ada di distrik yang lain. User ID, skip, credit card info save, dia itu memberi info nggak terhadap dia itu punya credit card atau nggak. Terus status, dia itu onin notif nggak, kayak saya nggak onin notif beberapa aplikasi gitu ya, kecuali aplikasi yang penting aja. Add to wishlist, terus yang ditambahkan ke wishlist, desktop session. Kalau kita buka, anggap aja biar cepet ya, Tokopedia di web gitu kan, via laptop gitu. App session ini via apps di aplikasi HP kita, desktop transaction. Terus untuk product detail view yang mungkin sampai ngeklik gitu ya. Promotion klik itu mungkin bisa dari IG, di banyak iklan Tokped juga. Kalau kita geser-geser SG atau mungkin di web secara umum gitu ya. Kalau kita lagi berselancar. Terus average order value ini penting, tapi in USD, sell product view, terus product detail view per app session. Nah, per session ya tadi. Terus app transaction, kalau tadi ada desktop transaction, ini apps-nya, add to chart per session, customer cycle, terus churn atau enggak. Churn itu adalah ya dia bertransaksi lagi atau enggak. Kalau misalnya konteksnya ini e-commerce ya, sesuai nama datanya, itu yang di provide salah satunya yang saya tertarik gitu ya di Kaggle dan ada di petunjuk dari Pacman. Sebenarnya churn itu luas penggunaannya, tapi biasanya orang definisinya kayak Netflix, bulan depan nggak berlangganan lagi. Nah, bisa juga maksudnya adalah not retain customer gitu, customernya nggak belanja lagi gitu, cuma sekali doang gitu. Nah, harapannya adalah tidak ada yang churn dan tetap menambah gitu kan, retain customernya dijaga, yang pernah bertransaksi ya dia transaksi lagi, tapi tetap juga menggait customer-customer baru gitu kan. Nah, oke, itu harapannya tentu saja. Nah, untuk matriksnya yang sangat-sangat di highlight di sini, sorry, untuk tujuannya itu yang sangat saya highlight di sini, yang saya utamakan itu adalah perbandingan app dan desktop gitu. Yang filternya adalah location dan credit card. Nah, yang diomongin adalah push status sama di churn gitu. Nah, di push status itu terutama untuk udah bagus belum sih marketing kita. Untuk yang churn ya sama juga sih, tapi ibaratnya kayak ke penjualan gitu. Kalau push status kita bisa memperbaiki dulu by advertising kita. Oke, untuk di churn sendiri, aku aktifin locationnya ini di yang churn kita all dulu gitu ya, di desktop sama di apps. Nah, untuk pembelian yang ternyata secara umum lebih tinggi di apps gitu ya, sekitar 0,15 lebih, 0,17 nih, 0,13. Adapun yang di desktop 0,11. Oke, yang pertama kita berarti mengutamakan pembelian di apps gitu ya. Berarti di apps ini lebih banyak secara order gitu, lebih banyak secara order, secara rasio order gitu ya. Nah, dibagi dengan dirinya sendiri kan, average dex transaction dengan session, transaction di apps dengan sessionnya gitu ya. Berarti lebih banyak orang yang sesinya itu di apps dan lebih banyak penjualannya secara rasio. Nah, bagaimana dengan filter location? Nah, kita nggak dikasih konteks 408 itu mananya apa, 415, 510, anggap aja distrik, maksudnya distriknya ini kota kah, ini yang satu kabupaten kah atau apa. Nah, di 408 itu umum aja ya. Jadi nggak terlalu berbeda, hampir sama dengan O gitu ya. 415 juga, yang 510 juga. Jadi nggak terlalu ada perbedaan yang gimana-gimana gitu ya. Tetap yang kiri lebih unggul. Nah, yang ini ada account length. Di churn sama nggak churn itu ya mirip. Kita kan mungkin ya kita menganggapnya, oh kalau account length-nya lebih lama itu ya nggak churn dong, kenapa dia udah lama gitu dan seterusnya. Tapi nggak juga gitu. Terus order value gitu ya. Yang churn mungkin belanjanya sedikit doang gitu. Habis itu nggak beli lagi gitu. Nggak juga gitu. Nah, ini sama. Nggak terlalu signifikan gitu. Adapun di push status, kita coba di push status ini mostly sama, dan di yes push status ini increase apps. Adapun di desktop, sorry, ini yang bawa desktop ya.
ini increase gitu ya, lumayan lebih tinggi. Nah, adapun di apps itu enggak. Artinya copywriting kita, media kita, waktu ngasih iklan push status di Shopee kan, di HP itu masih kurang. Gitu. Ini bisa dimaksimalkan lagi advertisingnya. Kenapa? Karena eh, dia push status, tapi penjualannya hampir sama ketika yang nggak push status. Berarti iklannya diabaikan, masih belum bagus iklannya. Nah, bagaimana dengan filter location? Nah, untuk filter location ini agak jomplang ya, di 408 malah yang no cukup lumayan meninggalkan gitu ya. Terus yang ini so-so, di 510, nah ini terbaik sekali. Di 510 ini, yang yes di desktop itu sangat-sangat tinggi. Adapun push status notif di desktop itu biasanya muncul di kanan atas ya, kanan bawah sini ya, kanan pojok bawah. Yang ya kita kan user juga laptop gitu ya. Tapi saya kurang highlight sih sebenarnya. Kalau misalnya iklan iklan Tokped di Chrome terus muncul gitu di laptop itu agak susah gitu ya. Nah, susah ngebayanginnya. Nah, oke, lanjut ke filter yang lain, yaitu adalah credit info. Nah, untuk credit info ini, oh ya, untuk ya emang ini belum rapi, nanti harapannya bisa dirapiin sebelum masuk ke Medium atau PDF. Nah, wait a minute. Nah, untuk credit card info kita coba all dulu. Ya ini all kayak tadi tampilan awal gitu ya, karena all kan. Nah, kita coba kalau no gitu ya. Nah, what if kalau dia no dan kalau dia yes? Nah, oke. Di no itu adalah average di desktop itu tinggian yang no, gitu ya, yang churn-nya no. Nah, eh, di apps juga. Nah, ini mirip dengan all gitu kan. Tapi ketika dia churn, yes, yang desktop berubah. Yang desktop, yang churn-nya itu transaksinya lebih banyak. Ketika dia mengaktifkan, itu churn lebih banyak. Nah, mungkin di desktop bisa ditawarkan, padahal dia udah memberikan kredit info kan. Nah, tapi bisa ditawarin lagi nih, bisa ditawarin lagi churn, biar dia nggak churn, itu promo-promo di credit card gitu. Nah, itu salah satu insight-nya yang bisa diberikan. Nah, tentu saja insight-nya akan saya rangkum di penulisan gitu ya. Ini sekarang masih dalam proses video dulu aja, nanti habis ini langsung ke penulisan medium gitu. Kayak kita add wait, bentar, wait. Oke, filternya sekarang ganti ke credit info gitu ya. Nah, let's see kalau kita all dulu. Oke, all dulu ya semua data gitu ya. Oke, nah terus kita bagaimana jika yes gitu ya. Nah, kalau yes ternyata yang mengaktifkan di apps, terus statusnya yes, itu average transaksinya udah bagus. Di credit card info. Jadi ternyata yang yes apps tadi saya bilang kurang efektif, tapi yang kalau credit card infonya dia nyalain itu bagus. Gitu. Mungkin promo-promonya selama ini masih berdasarkan credit info. Nah, ini kalau tadi kan credit info ya belum diberikan di yang desktop. Desktop kan tadi di sini. Nih, ya di sini banyak yang churn. Nah, yang di desktop banyak churn, tapi push statusnya di yang credit info yes itu sudah eh, lebih banyak gitu ya, yang mengaktifkan notif dan dia punya info kredit itu average transaction-nya di apps lebih bagus gitu dan 0,2 ini sangat jomplang dengan 0,16 ya lumayan jomplang ya. Kalau yang desktop itu nggak terlalu itu ya, nggak terlalu beda jauh juga. Adapun apa namanya account length sama average text, oh ini harusnya diganti sama yang satunya ya, yaitu adalah order value. Order value-nya juga nggak terlalu jauh kok, sebagaimana di yang churn ini order value-nya nggak terlalu jauhan. Nah, kita itu lagi by no. Nah, kalau no, push statusnya berarti dia nggak punya info gitu ya, nggak punya info. Yang desktop malah lebih bagus. Yang desktop malah lebih bagus itu adalah ketika dia mengaktifkan statusnya yes, itu 0,14 dibanding 0,1. Artinya di desktop yang nggak punya kredit itu sudah bagus performanya. Sudah bagus performanya, yaitu adalah dia nggak punya info kredit dan dia mengaktifkan notif gitu. Nah, yang belum push status emang masih buruk gitu. Yang bagaimana status mengaktifkan notif atau enggak itu kan susah. Tapi harusnya kita dorong dia untuk menjadi punya kredit card info gitu ya. Bisa ditawarkan
biar termasuk yang eh, ini yang no tapi persentasenya yes itu kan udah besar juga 11% dibandingkan yang sebelumnya itu adalah sekitar 0,1 gitu ya gitu mungkin kurang lebih seperti itu dari insight-insight yang bisa diberikan ada intinya di sini ada filternya credit card terus juga ada location. Untuk yang diomonginnya adalah churn dan push status. Nah, ini harapannya dua dashboard ini bisa dimaksimalkan lagi tampilannya sebelum dikumpulkan dan ya itu matrix dan tujuan yang saya buat. Terima kasih.